Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, zahir maupun batin, nikmat kehidupan, nikmat menghirup udara. Itu merupakan nikmat yang besar bagi kita semua. Para jamaah zakat tarik dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang siapa hakikatnya diri manusia. Dalam sebuah ungkapan ulama sufi, al-insanu siri wa ana sirhu. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jadi ungkapan ini ada dalam kitab Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahwa al-insan manusia makhluk di mana diciptakan oleh Allah. Allah katakan manusia itu adalah rahasiaku. Manusia itu adalah rahasiaku. Wa ana sirhu, dan Allah adalah rahasia manusia. Artinya apa? Bahwa manusia itu, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau, manusia itu isti'dad, siap menerima lima'rifatillah, untuk mengenal Allah. Dia siap. Bahkan manusia itu mazhar wa anba. Mazhar itu tempat terbit dan sumber kudroh dan iradah Allah. Kudroh dan iradah Allah ada di diri manusia. Maka manusia untuk bisa hidup, maka diperintahkan wazkur rabbaka fi nafsika, ingatlah Tuhanmu di dalam hati. Berzikir di dalam hati, berzikir di dalam hati ini tentu ada alat. Alatnya di kalangan sufi disebut zikir khafi. Zikir khafi itu zikir tanpa disuarakan, tanpa keluar huruf, nama zikir khafi. Apa yang di alat zikir khafi itu alif, lam, ha, yaitu lafaz Allah. Nah, lafaz Allah inilah yang digunakan oleh ahli suluk tentang tarekoh, itu digunakan zikir khafi karena dia masuk berbagai macam alam. Makanya di dalam ajaran tarekoh itu zikir khafi alif lam ha ini, ismu zat ini ditembuskan yang pertama ke latifatul qalbi, yaitu ke latifah qalbi. Latifah qalbi ini ada di situ, namanya tarekoh Nabi Adam. Kenapa disebut tarekoh Nabi Adam? Karena di qalbi atau di latifah qalbi ini, di situ ada doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi di kolbu ini adalah tempat segala orang harus memang menyesal dirinya. Makanya di situ dikatakan bahwa tarekoh Nabi Adam memiliki sifat namanya sifat lawamah. Sifat lawamah. Sifat lawamah itu ya nafsu lawamah, nafsu yang dimana orang itu udah mulai mengesal dirinya. Itu namanya lawamah. Maka di kalangan tarekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah
Tabaruk Menusuluk di bawah bimbingan Abah Guru Syekh Abdurrahman radhiyallahu an, beliau mursyid yang 38, bahwa di situ di dalam latifah qalbi itu ada berbagai macam penyakit. Di antaranya ada nafsu kesetanan, nafsu keiblisan, lawama, hubbud dunya. Hubbud dunya mengikuti hawa nafsu. Nah, di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman Toreko beliau, maka murid-murid ketika pengen menghancurkan sifat-sifat yang disebut mazmumah tadi, diberikan oleh beliau, dijazahkan oleh beliau, yaitu tata cara untuk menghilangkannya, yaitu dengan diberi yang namanya asas tujuan. Asas tujuan itu ilahi, anta maksudi, waridoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifatu. Waqdi ala latifatu qalbi anwari tajali af'alil uluhiyah al-faidatu min qalbi habibika sayyidina Muhammad SAW wala qalbi syafika Adam alaihissalam. Baru di situ kita zikir ismu zat, masukin ke dalam kolbu kita yang disebut Baitullah fi qalbil mu'minin, maka ucapkan dalam hati Allah, 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 Allah sampai 100 kali. Setelah 100 kali maka doanya yaitu Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi yang ditalkinkan sama guru yaitu di latifah qalbi, di mana ada bacaannya tadi, itulah perwujudan guru. Perwujudan guru yang bermain, guru mendidik rohani muridnya dengan cara bacaan itu. Dengan cara bacaan itu seorang murid maka akan nampaklah cahaya Islam, cahaya iman, ma'rifatullah, kemudian berbagai macam sifat-sifat mahmudah yang ada di dirinya. Nah, zikir khafi itu zikir yang tanpa disuarakan, tanpa keluar huruf, dan ini pun perlu namanya ijazah. Ijazahnya dari seorang guru, yaitu Syekh Mursyid Walia Mursyid. Latifah qalbi pun adalah tempat di mana ketika kita zikir jahar, zikir pertama, tingkat pertama la ilaha illallah, itu pun tembus ya ke latifah qalbi tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu semua apa? Untuk mendidik murid, untuk mendidik para murid-murid Toreko dan semua manusia supaya sempurna. Karena disitulah induknya latifah. Kemudian ilmu latifah ini nggak bisa kita belajar dari buku, tidak bisa kita belajar dari kitab. Karena ilmu latifah qalbi ini harus dibimbing oleh Syekh Mursyid Walia Mursyid, yaitu Torekoh. Inilah zikir Torekoh. Pada pagi hari ini kita membahas tentang latifah qalbi, karena latifah qalbi ini adalah Baitullah fi qalbil mu'min. Rumah Allah ada di hati orang mukmin. Siapapun yang punya ilmu latifah berarti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Baitullah fi qalbil mu'min. Alhamdulillah. Bahkan orang yang enggak punya ilmu latifah di dirinya Baitullah, itu bisa dikatakan kafir. Ibadah zohir yang tanpa tahu latifah di dirinya, itu ibadahnya bisa hanya tidak diterima, hanya di jasad. Nah, perlu ilmu ini kita cari sebelum kita meninggal, sebelum kita dipanggil oleh Allah. Siapapun dia, orang biasa, orang yang punya jabatan, maupun dia seorang penceramah, kiai, ustadz, buya, itu harus cari ilmu ini. Karena ilmu ini adalah yang disebut hakikat manusia. Yang disebut manusia, hakikat manusia itu latifah. Latifah itulah latifah qalbi, induk dari segala
latifah, yang dimana di diri manusia itu ada 7 latifah. Latifah qalbi, latifatul ruh, latifatul syiri, latifatul khafi, latifatul ahfa, latifatul nafsi, latifatul qalb. 7. Dan 7 itu memang harus digurukan. Kalau kita hanya baca buku kitab itu tidak akan sampai umur kita tua pun tidak akan sampai. Kalau kita hanya baca kitab-kitab syariat pun nggak bakalan sampai. Sekalipun Anda tamatkan seluruh tafsir Quran yang dikarang oleh ulama, ataupun Anda menamatkan seluruh kitab-kitab tasawuf yang dikarang oleh ulama, maka itu pun Anda nggak bakal sampai kepada ilmu latifah ini, kecuali Anda harus datang kepada seorang mursyid, kepada wali mursyid, di bawah bimbingannya. Apa yang dibimbing oleh Syekh Mursyid adalah ruhani seorang murid, bukan jasadnya. Sekali lagi, kalau engkau ngaji bertahun-tahun, 30-40 tahun, tak akan bisa sampai ke ilmu latifah ini, kecuali hanya datang ke wali mursyid dengan gerbang di talqin biat zikir, yaitu ajaran tarekoh, merupakan salah satu daripada ajaran tasawuf, dan ini dijelaskan oleh hanya orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Oleh sebab itu, Ustaz Jaka Tarik 165 di pagi hari ini memberikan motivasi, dorongan, ayo cari ilmu itu. Gelar Profesor Dr. Kiai Haji Buya itu tidak jaminan. Ya, belum tentu ruhnya hidup. Yang bisa menghidupkan ruh kita dari ruh jismani ke rohani hanya Syekh Mursyid dengan ditalkin biat zikir. Itulah, mudah-mudahan apapun yang disampaikan di pagi hari ini, karena pada minggu ini kita ya di bawah bimbingan Abah Guru ada kuliah tarbiyah. Nah, kuliah tarbiyah ini penting. Ya, kuliah tarbiyah ini sangat penting karena ditarbiyahkan ruhaninya. Maka bagi yang sudah khotam, yang sudah khalwat, wajib hukumnya datang kuliah tarbiyah. Jadi jangan ngelihat jasad atau perintah zohir, tapi perintah ruhani. Ketika kita kuliah tarbiyah, di situ guru hadir ya untuk membimbing kita. Ya, ruhani kita. Itulah dalam ajaran Torekoh kita harus mempunyai akidah. Guru selalu hadir. Karena kita merobitohkan, menghadirkan guru kita, menghadirkan mursyid kita dalam segala hal. Di kuliah tarbiyah, nanti setelah kuliah tarbiyah ada bulanan. Nah, bulanan pun di sini adalah salah satu ajaran daripada Torekoh. Dari Naksabandia. Jadi bawa bimbingan Abah Guru. Semua insya Allah kalau kita ikutin aturannya yang ditetapkan oleh Syekh Abdurrahman, insya Allah berkah hidupnya, insya Allah mudah segala urusannya, dan insya Allah pasti kita menjadi orang-orang yang memang soleh soleha di bawah bimbing beliau. Ketika ngamal ajaran beliau, maka jaminan beliau selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi motivasi, menjadi dorongan kita bagi seluruh jamaah Ustaz Jaka Tarik dimanapun berada di dunia, di seluruh dunia. Carilah ilmu latifah, 7 latifah tadi. Kalau bisa sampai ilmu muraqabah, itulah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ada fisudur. Itulah, jangan hanya fisutur, tapi harus ilmu fisudur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabil hasimin Muhammad wa ala alihi wa salim taslima. Allahumma
nabil Hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima Allahumma salli ala nabil Hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.